Di video kali ini, gue akan bahas tentang Incoterm Export. Gue percaya banyak dari kalian yang udah sangat familiar ya, atau bahkan udah paham banget tentang Incoterm Export ini. Karena banyak orang-orang di luar sana yang udah ngebahas nih tentang Incoterm Export. Tapi di video kali ini gue akan ngebahas Incoterm Export yang paling sering digunain di lapangan, yaitu Xworks, FOB, CNF, dan CIF. Tapi sebelum gue masuk ke penjelasan Incoterm ini, gue pengen nanya ke lu pada nih. Lu pada pernah mikir nggak sih, kenapa Incoterm Export itu harus ada? Ya. Kenapa Incoterm Export ini bisa dibuat? Kenapa nggak eksportir sama importir komunikasinya lewat bahasa sehari-hari aja, tanpa pakai istilah-istilah perdagangan internasional? Nah, bagi kalian yang mikir kayak gitu, gue jelasin. Incoterm atau International Commercial Terms ini itu dibuat pertama kali pas tahun 1936. Dibuatnya sama ICC, International Chamber of Commerce. Terus pertanyaannya kenapa bisa dibuat? Jawabannya sesimpel karena setiap negara punya bahasanya masing-masing dan punya istilah dagangnya masing-masing. Jadi kalian bayangin ya, pas itu eksportir sama importir ini banyak yang salah paham. Contohnya, importir itu berasal dari negara yang ngomong pakai bahasa Inggris. Ya, dia komunikasi of course pakai bahasa Inggris. Misalnya importir itu mau beli satu produk dari Indonesia. Misalnya gue sebagai eksportirnya. Misalnya gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Gue ngomong pakai bahasa Indonesia. Oke, gue masih bisa komunikasi nih sama importirnya. Gue nggak bisa bahasa Inggris. Gue bisa pakai Google Translate. Gue translate apa yang dia tulis. Misalnya lewat WhatsApp gue komunikasinya. Tapi pas ada masalah, gue nggak bisa selesaiin itu secara lancar karena bisanya cuma texting lewat HP. Sedangkan nggak bisa telepon karena gue nggak bisa komunikasi langsung pakai bahasa Inggris. Jadi komunikasinya nggak lancar. Selain itu, juga karena batasan tanggung jawabnya nggak jelas. Nggak ada garis yang jelas nih antara tanggung jawab eksportir dan tanggung jawab importir. Jadi tanggung jawab eksportirnya sampai mana, tanggung jawab importirnya sampai mana. Contohnya gini, misalnya gue eksportir. Gue mau ekspor ke Cina, bayar Cina gue importirnya. Kita setuju kalau tanggung jawab gue itu nganterin barangnya ya, atau nganterin kontainernya sampai pelabuhan negara asal Indonesia. Misalnya pelabuhan Tanjung Priuk. Gue udah anter nih kontainernya sampai pelabuhan Tanjung Priuk. Ya, gue masukin ke Seaway. Ya, atau container yard namanya. Bagi kalian yang nggak tahu container yard itu apa, container yard itu terminal kontainer atau istilahnya tempat penumpukan kontainer sebelum kontainer itu naik ke kapal atau sesudah kontainer itu turun dari kapal. Kalian boleh cari sendiri lah tentang SEO ini. Jadi importirnya juga setuju nih, tanggung jawab dia itu dimulai dari barang dari pelabuhan negara asal atau Tanjung Priuk sampai ke pelabuhan negara tujuan dan akhirnya sampai ke tangan dia. Tapi masalahnya dia nangkep kalau tanggung jawab dia itu dimulai saat kontainer naik ke kapal. Sedangkan gua sebagai eksportir nangkepnya tanggung jawab gua itu sampai kontainer di pelabuhan aja atau kontainer di Seaway aja. Dan akhirnya muncul nih miskomunikasi antara eksportir dan importir yang ujung-ujungnya ribut. Nggak ada yang mau bayar THC atau Terminal Handling Charge-nya. Dan bahkan kejadian ini tuh masih bisa terjadi loh sampai sekarang. Jadi coba komen, menurut kalian gimana? Nah, jadi itulah kenapa Incoterm ini dibuat. Untuk nentuin siapa sih yang harusnya tanggung jawab atas biaya-biaya ini. Dari biaya pengirimannya, biaya dokumennya, biaya handlingnya, biaya freight-nya, dan lain-lain. Nah, karena ada batasan yang jelas terhadap tanggung jawab antara eksportir dan importir ini, otomatis kita sebagai eksportir ini bisa tahu nih tentang perpindahan resikonya kapan. Mungkin bagi kalian yang nonton sekarang, kalian gak bakal ngerti nih tentang perpindahan resiko yang gue ngomongin. Tapi gini gue jelasin. Gue ambil contoh sama kayak tadi ya. Contohnya gue sebagai eksportir mau kirim satu kontainer ke Cina. Misalnya tanggung jawab gue yang udah gue sepakatin sama buyer gue atau importir di negara sana itu ngirim kontainernya sampai di atas kapal aja atau sampai di pelabuhannya. Artinya apa? Artinya sebelum kontainer itu sampai di pelabuhan, semua biaya yang harus dibayar itu jadi tanggung jawab gue. Dan semuanya resikonya di gue.
Maksudnya apa? Dari barang itu gue siapin, dari gudang manapun di Indonesia sampai barang itu ada di pelabuhan sampai naik kapal, itu tanggung jawab gue. Jadi pas pengiriman mau kontainernya pas di jalan ditabrak sama orang, terus kontainernya hancur ya, atau barangnya diambilin ya, dijarah, itu buyer nggak mau tahu karena bukan urusan buyer, tapi tanggung jawab gue. Itu jadi resiko gue dan gue harus urusin itu bukan ke buyer, tapi ke pihak yang ngebantuin gue untuk ngirim, antara itu freight forwarder kalau nggak shipping line. Tapi setelah kontainernya udah naik kapal, disinilah tanggung jawabnya berubah. Ya, yang tadinya tanggung jawab gue lempar ke tanggung jawab buyer karena sesuai kesepakatan yang kita punya antara eksportir dan importir atau buyer gue. Kalau amit-amit kontainernya jatuh ke laut, itu bukan urusan gue lagi, tapi urusan si buyer karena itu udah jadi resikonya si buyer. Jadi buyer gak berhak untuk komplain ke gue, tapi buyer harus ngurusin masalah ini ke pihak freight forwarder atau shipping line kalau misalnya dia direct ke shipping line. Nah, contoh yang baru gue sebutin ini namanya FOB atau free on board, dimana eksportir punya tanggung jawab dari awal sampai barangnya naik ke kapal atau di pelabuhan. Dan sisanya itu tanggung jawab si importir. Mulai dari barang dari bandara atau pelabuhan negara asal dikirim ke bandara atau pelabuhan negara tujuan sampai ke tangannya si importir. Itu semua jadi tanggung jawab si importir. Yang kedua itu CNF. Ini singkatan dari cost and freight, di mana tanggung jawab eksportir itu ngirim barang dari negara asalnya sampai ke bandara atau pelabuhan negara tujuan. Sisanya itu tanggung jawab si importir, mulai dari custom clearance sampai pengiriman ke tangannya si importir itu sendiri. Yang ketiga itu CIF atau Cost, Insurance and Freight. Nah, CIF ini sebenarnya sama aja kayak CNF atau CFR. Bedanya itu cuma di satu hal, yaitu insurance-nya atau asuransinya. Artinya apa? CIF ini mengharuskan si eksportir untuk bertanggung jawab untuk ngatur asuransinya dari negara asal ke negara tujuan. Jadi kalau misalkan barangnya kenapa-napa di perjalanan, eksportir yang bertanggung jawab untuk ngurusin asuransinya. Bukan tanggung jawab untuk gantiin ya, tapi ngurusin asuransinya. Yang bertanggung jawab untuk ngeklaim itu antara pihak asuransi, kalau nggak freight forwarder yang berhubungan nanti sama pihak asuransinya. Dan yang terakhir, keempat, itu Ex-Works. Ex-Works ini paling simpel ya, dibandingkan ketiga Incoterm yang gue baru sebutin. Simple, tanggung jawab eksportir itu cuma siapin barang di gudang di negara asal yang disetujui sama si buyer. Sisanya itu tanggung jawab si importir. Mulai dari penarikan barang pakai kontainer dari gudang, kirim ke bandara atau pelabuhan negara asal, kirim lagi ke pelabuhan atau bandara negara tujuan, custom clearance, pengiriman lagi sampai ke tangan importir itu sendiri. Semuanya tanggung jawab importir. Konklusi dari video kali ini tuh kayak gini. Semakin besar tanggung jawab lu dalam menjalankan kegiatan ekspor, artinya lu bisa charge lebih besar juga ke harga jual ekspornya, yang otomatis ngebuat pendapatan dan profit lu makin besar juga. Dan sebaliknya, kalau misal tanggung jawab lu kecil, otomatis pendapatan dan profit lu lebih kecil. Selain itu, Incoterm ini juga akan ngebantu lu untuk nentuin harga jual ekspornya. Karena sebelum lu nentuin harga jual ekspornya, lu dan buyer lu udah sepakat nih, tanggung jawab lu kirim sampai mana. Itulah kenapa Incoterm ini jadi hal yang paling basic untuk semua orang sebelum terjun ke dunia ekspor ini. Mau lo eksportir ataupun trader. Next, gue juga akan buatin video khusus untuk teman-teman supaya bisa belajar tentang cara komunikasi dengan buyer ekspor. Gue akan kasih tahu cara pendekatan gue ke buyer-buyer ekspor yang gue udah lakuin. Dari pertama kirim email atau chat ke buyer ekspor itu, pertanyaan-pertanyaan apa yang harus disiapin dan ditanyakan, dan hal-hal yang kalian harus validasi ke buyer kalian. So see you on the next video.